Smart Listener, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali saya Marita Syamuda di pagi kali ini menjumpai Anda. Dan bagaimana dengan kegiatan Smart Listener di pagi kali ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Senang sekali Smart Listener ada yang spesial di pagi kali ini karena kita akan berbicara tema yang menarik sekali, yaitu digital marketing dan pembiayaan UMKM Kalsel. Smart Listener tentu juga sudah tahu dong dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita cintai produk-produk UMKM, karena dengan kita mencintai produk-produk UMKM, kita juga telah menumbuhkan ekonomi UMKM di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Tetapi dengan adanya pandemi ini tentu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Berbeda, tantangannya seperti apa, kemudian tekniknya juga seperti apa, karena akan sangat berbeda pada saat pandemi dan juga tidak pandemi. Ketika tidak pandemi, para UMKM ini bisa melakukan berbagai kegiatan dengan mengundang banyak orang. Misalnya nih Smart Listener, dengan mengadakan atau menyelenggarakan pameran, memperkenalkan produk-produk UMKM. Tetapi dengan adanya pandemi ini ada perbedaan, yaitu salah satunya adalah social distancing. Nah, bagaimana sih solusinya agar produk-produk ini terus terpasarkan dengan baik, terjual dengan banyak begitu, dan UMKM juga terus hidup dan juga terus bertumbuh? Solusinya seperti apa sih? Bagaimana menghadapi tantangan ini? Sudah hadir 4 orang tamu spesial Smart Listener di perbincangan kita di pagi kali ini. Yang pertama, saya ingin menyapa ada Pak Rahmat Dwi Saputra, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Rahmat, selamat pagi. Pagi. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat. Ini pertemuan kita yang kedua ya Pak ya? Kedua ya. Semoga kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan terus berlanjut. Ya, amin. Amin. Oke, kemudian ada Pak Dr. Haji Gustafa Yandi MSI. Beliau ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Pak Yandi, selamat pagi. Pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya senang kalau lihat Bapak ini selalu semangat dan jiwa mudanya sangat terlihat. Memang masih muda. Iya, ini jadinya rasa tertular semangat mudanya juga. Sehat ya Pak ya? Amin, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Dianita Prawitri, owner dari Rumah Kreasi Tomat. Bu Diani, selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Banjarbaru ya Bu? Betul. Saya juga dari Banjarbaru. Saya nggak tanya Bapak Pak. Ada Pak Fahmian Nur, Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, APPMI Kalimantan Selatan. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak Fahmi ya? Alhamdulillah. Siapa sih yang nggak tahu dengan Pak Fahmi ini, coba? Sudah terkenal. Oke, ya. sudah terkenal gitu ya. Oke, di pagi kali ini tentu menarik sekali karena kita akan bicara tentang digital marketing dan pembiayaan UMKM Kalsel. Dan Smart Listener, perbincangan ini juga bisa disaksikan melalui YouTube Smart FM Banjarmasin, Facebook Smart FM Banjarmasin, dan juga untuk Anda yang berada di perjalanan, Anda bisa cari frekuensi 101,1 Smart FM, atau Anda yang mendengarkan streaming boleh di www.radiosmartfm.com/network. Jadi sekarang radio tuh nggak cuma didengarkan, tapi bisa juga disaksikan. Jadi Smart Listener, kalau Anda ingin menyaksikan kami di pagi kali ini, Anda bisa langsung saja akses YouTube Smart FM Banjarmasin atau Facebook Smart FM Banjarmasin. Saya ke Pak Rahmat nih. Pak Rahmat, ini kan ada gawe besar ya Pak ya? Gawe besar gitu, ada sebuah expo gitu yang akan diselenggarakan gitu. Nah, ini kan juga untuk salah satunya gitu ya Pak ya, untuk memberikan media bagi para UMKM gitu. Dan nanti juga banyak bicara tentang digital marketing gitu. Pak Rahmat, silakan boleh dijelaskan untuk kegiatan yang akan diselenggarakan ini. Baik. Jadi kegiatan ini adalah bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Oke. Gernas BBI. Iya. Jadi tujuannya kita untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan dan menumbuhkan produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat UMKM di Kalimantan Selatan ini. Dan nanti kegiatan ini kita akan temanya adalah Karya Gawi Borneo 2020.
Oke. Jadi Karya Gawi ini kita tampilkan produk-produk unggulan UMKM yang kita seleksi. Oh, jadi Dan kami diseleksi dulu? bekerjasama dengan Dinas UMKM Pak Yandi untuk Oke. mencoba menjaring UMKM-UMKM yang memang siap untuk kita dorong lebih lanjut ke level berikutnya itu untuk pemasaran secara marketing maupun nanti untuk ekspor. Kan gitu, Mbak. Oke. Jadi masyarakat juga diajak ya Pak ya untuk berpartisipasi atau seperti apa? Ya tentunya karena ini produk-produk dari Kalimantan Selatan dan sudah kita taruh di landing page-nya salah satu atau blibli.com. Harapannya ya bisa dipasarkan di seluruh Indonesia maupun ke luar negeri ya. Dan tentunya harapannya masyarakat juga ikut, khususnya di Kalsel, untuk mendorong dan membeli produk-produk UMKM unggulan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Gitu ya. Oke, jadi ini memang sebuah gawe yang juga kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan UMKM ya Pak Yandi ya. Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan. Jadi tadi Pak Rahmat nih Pak Yandi ada menyebutkan diseleksi. Ya, betul. UMKM yang ikut ini diseleksi. Seleksinya seperti apa sih Pak Yandi? Pertama gini dulu ya, sebelum saya menjawab itu, kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, ini yang penting sekali nih, menyampaikan apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia. Ini salah satu institusi yang ada di Kalsel yang begitu sangat peduli dengan perkembangan pembangunan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan. Ini sangat nyata sekali, bukti nyatanya terlihat gitu. Jadi dan itu sangat dirasakan oleh kami selaku pembina dan juga penggiat UMKM yang ada di Kalimantan Selatan. Nah kemudian salah satu wujud nyata yang terlihat ya, apa yang dilakukan oleh BI itu, selain tadi yang kita sebut akan ada gawe besar tadi, BI sudah ada membangun semacam agro edu park gitu ya, yang ada di kilometer 23. Itu di situ diberi kesempatan kepada penggiat UMKM untuk semacam melakukan kegiatan pelatihan, kemudian kegiatan praktek nyata gitu ya, untuk mengembangkan usahanya. Nah ini salah satu bukti nyata apa yang sudah dilakukan oleh BI. Sebelum nanti akan kita laksanakan yang gawe besar tadi. Nah kemudian untuk menjawab yang masalah kurasi tadi ya, karena memang ada beraneka macam produk-produk UMKM yang ada di Kalsel ini. Tapi tentunya tidak semua bisa kita tampilkan kan. Dan kita harus menampilkan yang betul-betul kualitasnya bagus. Dan diterima di pasar gitu ya. Karena yang namanya pasar itu kan macam-macam kan. Artinya kita harus bisa menangkap pasar, apa yang diinginkan oleh pasar. Nah, oleh sebab itu kami lakukan kurasi itu. Kami lakukan kurasi, ya seleksi gitu ya. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan oleh pasar. Karena kita tidak boleh menampilkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasar gitu. Percuma kan. Jadi kita harus bisa menangkap apa keinginan pasar. Ya, jadi seperti itu. Baik. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi juga saya sedikit singgung terkait pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Artinya kegiatan ini juga mendorong UMKM ya Pak ya untuk tetap bisa bangkit dan juga berkarya. Bisa dijelaskan nih Pak Rahmat mengenai rangkaian kegiatan tersebut? Baik, kegiatan ini ada 3 hari ya, selama 3 hari. Dari tanggal berapa Dimulai dari tanggal 15 September, 16 dan 17. Jadi 15-nya itu mungkin kita semacam launching gerakan ini. Dan alhamdulillah Paman Birin bersedia untuk memberikan keynote speech ya Pak Yandi ya. Dan nanti juga Kepala Kantor Perwakilan Pak Aman Lison juga akan memberikan sambutan untuk kita sebagai kick off atau launching dari kegiatan ini. Dan hari keduanya kita ada belanja virtual. Belanja virtual dari produk yang tadi kita seleksi dan masuk ke landing page-nya blibli.com. Itu hari kedua. Nanti akan dipandu oleh presenter terkenal nih.
Mbak Terry Putri. Oh, ini orang Banua ini. Orang Banua, benar. Iya, orang Banua punya. Ya. Dan beliau mungkin itu salah satu pertimbangannya Mbak ya Pak. Terry bersedia hadir untuk ke sini ke Kota Banjarmasin. Nanti memandu dan sekaligus memperkenalkan ya produk-produk yang memang UMKM yang kita masuk seleksi tadi dalam landing page-nya blibli.com. 17-nya kita ada semacam FG seminar ya, dengan beberapa perbankan dan OJK, serta dia ya saya rasa itu hari ketiganya adalah seminar dan jadi nanti ada OJK, perbankan serta dari Dirjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kita lakukan secara virtual. Oke. Karena kita bicara virtual, sekarang ya serba virtual memang gitu ya. Di tengah pandemi seperti ini ada banyak ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi gitu. Saya ke Pak Yandi. Pak Yandi, tadi kan Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel ini terus bersinergi ya Pak ya dengan Bank Indonesia. Yang mana Bank Indonesia banyak sekali memberikan wadah gitu ya Pak ya bagi para UMKM di Kalsel ini. Kalau untuk kondisi UMKM pada saat pandemi ini seperti apa Pak Yandi? Iya begini, tentunya kami harus melakukan semacam survei ya. Kami ingin mengetahui secara nyata tuh apa dampak COVID ini terhadap kegiatan usaha UMKM gitu. Dan kami tentunya tidak bisa hanya sekedar memprediksi gitu ya, tapi kami ingin tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah kami melakukan semacam survei gitu, melalui fasilitasi Google Form. Jadi artinya UMKM itu mengisi secara sendiri gitu ya, secara mandiri gitu. Nah, begitu itu kami sebarkan dan alhamdulillah mendapat respon sekitar 5.000-an ya UMKM. Dan ini kami menganggap merupakan representasi dari UMKM yang ada di Kalsel gitu. Bagaimana gambar nyatanya dampak COVID terhadap kegiatan usaha UMKM ini. Kami di situ mempertanyakan bagaimana dari sisi produksi gitu. Tentunya kalau kita bicara sisi produksi, kita harus tahu bagaimana bahan bakunya kan. Nah, itu yang kami tanyakan. Dan sebagian besar penggiat UMKM menjawab bahwa dia kesulitan bahan baku gitu. Ada tersedia tapi harganya mahal. Tentunya ini akan mempengaruhi proses produksi. Kemudian yang kedua, kami juga mempertanyakan bagaimana pemasaran gitu. Jadi misalnya dia bisa memproduksi, tapi bagaimana pemasarannya, memasarkan bagaimana gitu. Nah ternyata ini gangguan juga gitu, karena masyarakat kan daya belinya rendah, kemudian tidak bisa secara langsung gitu kan. Ini sangat. Nah, padahal sebagian besar penggiat UMKM kita masih berandalkan pada offline gitu, pada offline. Nah, kemudian kami juga mempertanyakan tentunya tadi berpengaruh pada pendapatan kan, pada omset dan lain sebagainya. Kami juga mempertanyakan bagaimana apakah punya pinjaman, karena sebagian besar juga UMKM kita kan biasanya pinjam melalui KUR kan. Untuk modal. Iya, untuk modal. Kemudian sebagian besar menjawab dia akan kesulitan untuk membayar angsuran KUR tadi. Karena tidak ada pendapatan, tidak ada omset. Nah, kemudian kami juga mempertanyakan bagaimana kondisi tenaga kerjanya, karena sebagian besar juga dirumahkan. Tenaga kerja. Nah, ini dirumahkan jawabnya. Nah, berarti untuk menjawab setelah kami mendapat gambaran nyata kondisi penggiat UMKM memang betul-betul terasa dampaknya dari COVID ini, berarti kita harus melakukan sesuatu gitu. Apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah tadi bagaimana kita merubah kebiasaan penggiat UMKM yang biasa memasarkan melalui offline, kita geser ke online. Memang sebagian sudah ada gitu. Tapi bagaimana ini supaya lebih bergairah lagi, lebih bangkit lagi, dan lebih mau tidak mau kan suka tidak suka, mau tidak mau harus melek teknologi kan, teknologi informasi harus pindah ke online. Nah, berarti ini harus kita fasilitasi, ya kan? Kita bukan hanya sekedar menghimbau, ayo pasarkan online gitu. Tapi fasilitasnya disediakan tidak? Iya, ini. Nah, ini disinilah negara harus hadir gitu ya. BI juga harus hadir, kami juga harus hadir gitu. Nah, makanya BI juga sudah menginisiasi, ayo kita fasilitasi gitu, agar penggiat UMKM bisa memasarkan secara online tadi.
Sehingga muncullah ide ini untuk membangun semacam landing page gitu ya, bekerjasama dengan Blibli tadi, agar produk-produk UMKM ini bisa dipromosikan, dipasarkan melalui itu gitu. Nah, itulah jawabannya. Jadi artinya kita bukan hanya sekedar menghimbau atau menyarankan, tapi harus juga diberikan fasilitasi. Apa fasilitas? Nah inilah. Jadi artinya ini bentuk sinergitas kami, bentuk sinergitas kolaborasi gitu ya. Dan juga Bank Indonesia. Iya, dengan Bank Indonesia. Inilah jawabannya gitu. Jadi tinggal bagaimana masyarakat UMKM di Kalsel ini bisa memaparkan itu gitu. Iya. Tapi tentunya produk yang dipasarkan dan dipromosikan tidak asal-asalan kan. Itu berarti tanggung jawab kami juga agar bisa diseleksi, dikurasi tadi kan. Agar betul-betul ini menjawab permintaan pasar tadi. Jadi seperti itu. Oke, Pak Yandi, mungkin bisa sedikit dijelaskan agar juga para UMKM yang menyaksikan atau mendengarkan kita bisa memperbaiki produknya agar juga bisa lulus dari kan ada seleksi tadi gitu. Betul. Biasanya apa sih produk UMKM ini yang membuat mereka tidak bisa dipasarkan gitu, Pak? Tidak bisa masuk di marketplace misalnya gitu? Betul. Biasa pertama ya masalah kemasan gitu. Biasa itu masalah klasik ya. Tapi sudah mulai ada perbaikan kualitas dari sisi kemasan. Kemudian juga sebagian besar juga UMKM kita ini belum bisa menampilkan performance-nya ya di media sosial itu. Jadi yang betul-betul bisa menarik gitu, menarik pasar gitu. Karena biasanya pasar itu tertarik melihat dari fotonya misalnya, fotonya atau videonya misalnya kan. Nah itu seperti itu. Berarti mungkin para UMKM ini juga harus belajar pintar mengambil angle yang mana yang bagus, pencahayaannya seperti apa gitu ya Pak. Betul sekali mungkin termasuk caption kali ya Pak ya. Iya betul. Caption ada narasinya, ada ceritanya gitu kan. Misalnya ada suatu produk itu apa, cara membuatnya bagaimana gitu. Nah, kemudian manfaatnya apa, harus jelas. Kenapa gitu sih harus beli produk ini gitu. Betul, mungkin keunggulannya juga gitu ya. Betul. Oke, Pak Rahmat mau menambahkan? Iya, Mbak Oci. Itu yang tadi yang disampaikan Pak Yandi bahwa memang si UMKM ini yang akan masuk ke digital marketing memang harus pandai untuk mengambil fotonya, angle-nya. Nah itu juga salah satu yang kita ajarkan, yang kita materi dari pendampingan kami kepada UMKM. Selain memang sisi produksinya, tapi juga bagaimana membuat foto tampilan yang menarik. Gitu. Karena kan kita semua melalui visual. Iya. Karena yang pertama kali dilihat orang itu adalah fotonya gitu, tampilan fotonya seperti apa gitu. Nah sekarang kan udah ada, jangan kayak face app ya. Kalau face app kan bisa beda 40 tahun antara muka sebenarnya. Oh iya. Oh itu ya, face off ya. Aplikasi face off. Jadi memang harus pintar-pintar ini UMKM gitu ya untuk seperti apa agar bisa menarik pasar. Tidak kita tampilkan sebenarnya tapi dengan cara yang menarik, kemasan. Baik. Tapi itu Boji, seperti kata Pak Rahmat tadi, kita bukannya sekedar menyarankan atau mengarahkan, tapi kita ajari gitu. Ada pelatihannya juga. Ada pelatihan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan lupa Smart Listener, perbincangan ini Anda bisa menyaksikannya di YouTube Smart FM Banjarmasin, di Facebook Smart FM Banjarmasin. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Smart Listener masih bersama kami dalam perbincangan di tema yang menarik sekali, yaitu digital marketing dan pembiayaan UMKM Kalsel. Ada Pak Rahmat, ada Pak Yandi, ada Budiani, dan juga ada Pak Fahmi di perbincangan kali ini. Nah, tadi kan ada disinggung BI nih maupun Dinas Koperasi dan UMKM gitu, bahwa ini kan diarahkan ke digital marketing gitu ya Pak ya. Sebenarnya kenapa sih harus didorong gitu ke digital marketing gitu? Silakan Pak Rahmat. Iya, Mbak Oci, kan jadi digital marketing ini kan sebenarnya sudah bukan hal yang terlalu baru lagi kan ya. Sudah sejak lama, sejak kemajuan dari information technology, HP itu udah segala macam di situ ya. Kita bisa bertelepon, bisa WA, bisa IG, bisa segala macam lah, email. Jadi orang sekarang kalau keluar rumah, kalau ketinggalan dompet nggak masalah, tapi kalau ketinggalan HP, waduh itu bisa kiamat itu kan ya. Nah, apalagi di zaman pandemi ini kemarin kan kita lihat karena ada kebijakan physical distancing dan social distancing, maka kan kita lihat mall-mall, kafe, restoran itu sepi semua. Pasar juga sepi. Nah, bahkan Jakarta sekarang masuk lagi PSBB katanya kan. Nah, betul, PSBB total. Nah, jadi memang menjadi semakin bermanfaat kalau kita memang memakai digital marketing. Tadi juga kata Pak Yandi, survei membuktikan bahwa memang UMKM juga terdampak ya Pak. Penjualannya turun, omsetnya turun. Nah, tapi kalau kita lihat yang online, itu juga ternyata udah semakin meningkat Pak sekarang. Kita karena kita takut keluar rumah, kita takut ke warung, ke rumah makan, kita mesen GoFood kan gitu ya, dan segala macam keperluan kita sehari-hari bahkan bisa kita pesan melalui GoFood atau apa, kok jadi saya nyebutin merek ya, secara online maksud saya. Secara online, secara online. Nah, jadi selain tadi bagaimana cara memasarkannya juga, kita juga Bank Indonesia mengembangkan cara pembayaran yang touchless, yang tidak lagi menggunakan tangan, sehingga kemungkinan menyebar virus itu menjadi semakin kecil. Kita kembangkan disebut QRIS. Jadi Kris ya Pak ya. Kris. Nah itu adalah bagaimana kita, setiap orang kan sekarang udah punya e-wallet ya. Iya. Nah e-wallet nanti kita kami menyarankan pada merchant untuk memasang krisnya. Karena nanti semua orang yang punya macam-macam e-wallet bisa tinggal scan doang, tinggal scan aja, dan itu udah terbayar. Mungkin gitu ya. Ya, betul Pak. Diisi dong Pak. Oh ada isinya. Harus diisi ya. Oke, saya ke Budiani. Budiani, tadi sedikit disinggung juga terkait pandemi. Ini tentu tantangan yang luar biasa. Yang tadinya rame gitu ya Budiani ya, orderan setiap hari bisa lancar banget gitu. Di tengah pandemi seperti ini apa yang dilakukan para UMKM termasuk juga Ibu Diani? Oke, baik Kak Oci. Jadi benar ya, terdampaknya sangat terasa sekali, apalagi di bagian pemasaran dan penjualan. Kami turun omset tuh hampir 50%. Dan apalagi sempat beberapa waktu yang lalu karena keterlambatan datang bahan baku, sempat kita alami kelangkaan gula waktu itu. Sempat di harga 21.000 per kilo. Waktu itu sebelum puasa ya, mulai itu apalagi kami sebagai UMKM Rumah Kreasi Tomat ini kan hampir semuanya menggunakan gula pasir waktu itu. Jadi berarti bahannya lebih banyak gula pasir? Enggak, lebih banyak di tomatnya, maksudnya tapi banyak memerlukan gula pasir. Betul. Jadi sangat terasa sekali. Jadi udah bahan bakunya mahal, produksi kita jadi terbatas juga, dipasarkannya pun agak susah karena produk kami juga sudah masuk ke retail juga sepi gitu. Toko oleh-oleh sepi juga karena kurang adanya kunjungan. Untuk ikut melatih untuk pengolahan makanan gitu, untuk adakan pelatihan-pelatihan di rumah produksi kami juga ditiadakan juga. Jadi sangat terasa sekali. Namun itu bukan menjadi penghalang seharusnya sih buat UMKM ya, itu akan jadi semangat kami juga untuk melakukan inovasi gitu. Dari yang awalnya kami kan bikinnya serba manis, jadi kayak manisan, permen, selai segala macam. Sekarang lebih yang konsumsi harian, kayak bikin sambal, bikin mie kayak gitu. Jadi lebih ke
kita merubah dari yang awalnya bikin yang untuk Oke, menarik tadi yang Bu Diani sampaikan mengadakan pelatihan. Nah, ini UMKM pun mengadakan pelatihan seperti Ibu Diani ini. Bagaimana tanggapannya nih Pak Yandi? Jadi begini, kita juga mendorong kepada penggiat UMKM tidak hanya bergantung pada kami untuk melaksanakan ikut pelatihan misalnya, tapi juga bisa diselenggarakan oleh UMKM itu sendiri gitu. Jadi misalnya gini, apa yang didapat dari kami ikut pelatihan, kemudian itu bisa ditransformasikan di kelompoknya. Nah, dia bisa melaksanakan kegiatan sendiri, pelatihan sendiri gitu. Apa yang setelah didapat dari kami gitu, jadi bisa ditransformasikan di kelompoknya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu, dan alhamdulillah karena itu tadi kan kami tidak mampu untuk melatih semuanya kan, tidak mungkin gitu kan. Iya. Karena banyak sekali ya Pak. Ada perwakilan. Nah, perwakilan itu yang bisa nanti mentransformasikan apa yang diperoleh dari kami. Dan itu banyak terjadi dan alhamdulillah sangat berkembang. Sangat membantu juga sangat ya membantu, Pak ya. Sangat membantu. Dan bahkan semacam apa ya? Di sini ada pelatihan, di sini juga ada pelatihan. Jadi ada magang juga gitu. Nah, ini hal yang positif sekali gitu. Oke. Ke Pak Fahmi, saya ke Pak Fahmi. Ini kan pandemi ini sekali lagi banyak sekali dampaknya termasuk di UMKM ini. Kalau di bidang usaha yang Pak Fahmi jalankan saat ini, dampak yang sangat terasa apa? Baik ya Mbak. Kalau di bidang, kita kan bidang produksi pakaian ya? Garmen ya? Kalau Mbak Dian ya 50% makanan karena kan masih diperlukan orang setiap hari. Kalau pakaian kayaknya setiap hari orang makan gitu ya. Kalau pakaian kan bisa orang pending dulu belanja. Jadi dampaknya itu kita hampir ada yang sampai nol sama sekali tidak. Cuma 90% produksi kita tuh macet. Kan udah ada isu bakal COVID masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret. Itu kita sudah alih produksi dari produksi baju jadi kita mengganti ke masker. Masker kita udah produksi masker tuh udah massal tuh, udah pelan-pelan massal jadi yang pasti untuk pengurangan pegawai kita tidak, cuma mengalihkan produksi ke situ. Jadi kalau setiap hari kita tetap produksi seperti biasa, cuma sebagian pegawai bekerja di rumah. Jadi yang biasanya di tempat kerja kita padat ada misalnya sampai 10 sampai 20 pegawai, saat itu kita bagi, ada yang 5 turun, ada yang lainnya di rumah gitu. Jadi karena juga mengikuti aturan kesehatan kemarin kan di physical distancing itu yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah semua mungkin dari segi pemasukan awalnya kita mungkin tersendat, tapi setelah dijalani itu semakin lama kita semakin stabil. Sebenarnya UMKM itu banyak ide untuk menjadikan sesuatu untuk lapangan usaha. Jadi bukan satu titik, biasanya UMKM seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan hantaman-hantaman seperti ini. Jadi kalau misalnya ada begini kita begini, ada begini kita begini gitu. Jadi kalau kayak perahu itu kita goyang kanan kita ikut ke kanan, goyang kiri kita ikut ke kiri. Ikutin ya? Ikut. Jadi kalau dibilang kita juga drop sama sekali sampai nol, enggak. Cuma kalau memang pengaruhnya saat itu banyak. Karena daya beli nggak ada, kemudian nggak ada, dan kita memulai dengan masker itu pun awalnya tidak seperti yang kita pikirkan bahwa ini bakal bisa menyambung usaha. Gitu, Pak. Baik. Jangan lupa smart listener, di perbincangan ini bagi penanya yang ingin langsung bertanya silakan bisa melalui WhatsApp di 0812510111. Jangan lupa nanti di akhir acara akan ada 3 hadiah bagi 3 penanya terbaik, dan pastikan juga ikuti live-nya karena akan ada giveaway berupa diskon belanja dari Bank Indonesia yang dapat digunakan di landing page UMKM Kalsel yang bekerjasama dengan marketplace blibli.com pada tanggal 15 sampai 17 September 2020. Jangan lupa juga smart listener, Anda bisa menyaksikan ini di YouTube Smart FM Banjarmasin, mendengarkan melalui radio 101,1 Smart FM, di YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Pos, Instagram BI
Kalsel, kemudian FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dan pembiayaan UMKM Kalimantan Selatan. Jangan lupa juga Smart Listener, Anda bisa mendengarkan kami melalui 101,1 FM, YouTube Smart FM Banjarmasin, YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Post, Instagram BI_Kalsel, kemudian FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. Jadi banyak banget channelnya nih Pak. Iya. Ini bisa suka pilih nih mau melihat atau menyaksikan dari yang mana gitu. Kita ke Pak Yandi. Pak Yandi, untuk digital marketing ini sendiri, oh ya sebelum saya ke Pak Yandi, saya ingatkan lagi nih Smart Listener yang ingin gabung, yang ingin bertanya silahkan ke 0812510111. Jangan lupa nanti di akhir acara akan ada 3 hadiah untuk penanya terbaik ya. Dan jangan lupa juga nanti ada giveaway yang menyaksikan live ini, yang bisa digunakan di landing page UMKM Kalsel yang bekerja sama dengan marketplace blibli.com. Pak Yandi, kita bicara tentang digital marketing, ya kan? Artinya wajib melek teknologi nih para UMKM gitu ya Pak ya. Tantangan seperti apa yang dihadapi UMKM dan apakah sudah siap nih ke digital marketing? Ya, seperti saya akan sampaikan di awal tadi, dan ini juga hasil survei kami kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus berpindah ke digital marketing kan. Dan kami berani menyatakan bahwa ternyata di era pandemi COVID-19 ini era kebangkitan ternyata, era kebangkitan penggiat UMKM untuk lebih ke digital marketing tadi gitu. Jadi yang cara-cara yang konvensional udah kita tinggalkan lah. Jadi kita harus bisa masuk ke digital marketing itu karena ini tuntutan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke situ. Tapi memang ada beberapa UMKM yang masih belum melek teknologi ya. Tapi ternyata itu gampang gitu, gampang untuk katakan belajarnya gitu. Karena ini kebutuhan gitu, kebutuhan. Contoh saja misalnya ya driver ojol misalnya. Sebelumnya ada yang tidak ngerti. Teknologi tidak paham itu kan? Apa yang dipencet dulu kan? Nah, kemudian download aplikasi dan sebagainya. Tapi dia belajar sama temannya atau sama anaknya mungkin ya. Nah begitu juga dengan UMKM, dia harus bisa belajar gitu. Jadi kalau merasa belum melek, belajarlah dengan yang bisa gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh para penggiat UMKM. Jadi sebagian besar ternyata sekarang sudah ke situ gitu. Jadi kami tidak begitu mengkhawatirkan gitu, hanya saja kadang-kala itu misalnya masalah sinyal lah, gangguan, nah itu saja. Tapi kalau sudah penguasaan teknologi secara sederhana sudah bisa gitu, seperti itu. Oke, ke Bu Diani. Bu Diani sebagai pelaku UMKM ini, Bu Diani, sudah siapkah untuk mengikuti digital marketing ini atau sebelumnya memang sudah kok sebenarnya gitu? Baik, jadi saya sebagai pelaku UMKM ini awalnya kan baru pemasarannya kalau online ini lebih yang ke Instagram aja gitu-gitu. Nah sekarang nih karena udah mulai ada kayak landing page dari blibli.com nih terbantu. Karena apa? Karena ya mau nggak mau sekarang ini semuanya jadi lewatnya ke online, dan karena berkurangnya tatap muka atau pembelian secara langsung, dengan adanya online ini kita jadi tetap berjalan walaupun di masa pandemi ini, walaupun sedikit tapi tetap ada penjualan, tetap ada pemasukan dari situ gitu. Dan dari beberapa UMKM yang lainnya pun ternyata pemasarannya jadi tidak terbatas hanya di Banjarbaru aja atau Banjarmasin aja, ternyata beberapa ada yang nelfon kayak kemarin ada ibu tahu dari mana gitu, ada yang dari Google Business, ada dari blibli.com itu ternyata produk kita ternyata ada yang melihat, ada yang memesan dari Manado, dari Lampung, kemarin saya juga ada yang dari Batam, bahkan dari adanya digital marketing ini sempat kemarin mendapatkan kesempatan untuk lulus kurasi juga.
untuk di Indonesia in Your Hand, bahwa UMKM di Banjarbaru, Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan ini nggak kalah sebenarnya, malah bisa go internasional di situ, bahwa kemarin produk kami yang dikurasi bahkan kemarin dibilangnya bisa untuk diekspor khususnya di Australia sampai di benua Eropa, karena beberapa memang produk-produk di kita ini unik-unik sebenarnya gitu. Hanya saja memang harus ditingkatkan dari segi kemasan, terus kemudian di kemasan ditampilkan saran penyajian, kandungan gizi seperti itu, dan dengan bahasa Inggris. Jadi ada bilingual. Jadi kan orang luar mungkin taunya kayak punya saya nih manisan tomat, kalau orang kita dimakan aja langsung gitu. Dan sedangkan mereka mungkin apa harus dimasak dulu, apa bisa untuk topping makanan, atau harus dipanasin apa enggak gitu. Jadi how to cooknya di saran penyajiannya itu harus ditampilkan. Jadi enggak yang kemasan itu makanannya apa, mereknya apa, bahannya udah gitu aja. Jadi lebih kayak diceritain orang ini gimana cara makannya gitu. Nah di marketing digital ini pentingnya di situ, ketika kita harus ada kayak storytellingnya, terus ceritanya ini gimana cara penyajiannya. Jadi selama ini kan kita foto harganya berapa, belinya pesen di WA ini sama HP ini. Sekarang kita harus lebih kayak menceritakan. Jadi jadi jangan yang ayo beli ini enak banget gitu, jadi nggak kayak gitu ya ini murah gitu, nggak bisa. Jadi lebih yang ini terjangkau gitu, dan ini tuh unik gitu. Jadi kita kalau makan sayur nggak cuman kayak di sayur, di sambal aja, ternyata bisa loh buat snack gitu. Terus kita bawa untuk oleh-oleh, atau ini tuh dibawa kemana-mana udah istilahnya nggak malu-maluin. Kalau dulu kan dipakai di Mika, di strapless gitu, terus pakai yang kemasannya masih plastik, ditempel stiker, gitu. Jadi ketika kita udah dibilang dengan istilahnya kurator yang dari luar pun bilang bahwa ini oke kok, di luar nggak ada gitu kan, akhirnya oh iya ya, jadi semangat kita bahwa sebenarnya UMKM kita ini potensinya bagus, hanya ya itu tadi perlu adanya, tinggal digali lagi, dipoles lagi ya, dipoles lagi. Foto tadi juga penting, terus kayak pelatihan itu pun, dan alhamdulillah saya merasakan sekali ya dari Bank Indonesia ini. Kebetulan saya berkesempatan untuk di Agro Edupak Bumitangi di Banjarbaru itu untuk melakukan pelatihan pengolahan tomat di sana, dengan beberapa kunjungan dari SD, SMP, bahkan dari perguruan tinggi pun datang ke sana untuk langsung datang melihat di sana ada kebun tomatnya, ada labnya, ada gazebo segala macam. Jadi kita bisa melakukan edukasi pengolahan makanan di sana juga bisa, pemasaran langsung di sana bisa. Jadi mereka taunya dari Balikpapan itu juga dari Instagram datang ke Edupak gitu. Itu menunjukkan media sosial ini sangat berperan. Betul, gitu ya. Kalau enggak di situ mana ada orang tahu gitu, apalagi ngumpet gitu kan, nggak terlihat gitu. Oke. Ditambah sekarang kan di rumah aja kan. Di HP dipegang terus. Betul, Bapak. Di rumah aja. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari WDY Green dari YouTube ya. Expo virtual nanti untuk transaksi jual beli seperti apa? Kemudian kalau dibanding dengan expo konvensional, apa keuntungan dari expo virtual bagi UMKM? Silakan, Pak Rahmat mungkin. Jadi pertama tadi pembayarannya ya? Transaksi jual beli seperti apa? Ya transaksi jual beli kan tentunya ada nomor rekening, bisa ditransfer. Kemudian beda dengan offline ya, beda karena memang pertama offline ada kelebihan, ada kekurangan antara virtual dengan yang offline ya. Kalau yang offline mungkin pada satu kali pada suatu tempat bisa banyak orangnya, tapi orangnya hanya sekitar tempat pameran itu. Kalau kita pamerannya misalkan di salah satu mall di Banjarmasin, ya orang yang datang paling orang-orang Banjarmasin, paling jauh dari Banjarbaru atau dari Palangkaraya. Tapi masih seputaran Kalimantan. Kalimantan. Tapi kalau virtual dari negara lain pun bisa ikut untuk menyaksikan kan, bahkan untuk bertransaksi. Itulah kelebihannya virtual. Walaupun memang pengalaman seeing is believing-nya menjadi berkurang memang, tapi kan tentu kalau dia beli dulu pertama sedikit mencoba, kemudian pasti nanti dia kalau memang
produknya itu produk yang berkualitas, pasti akan datang kembali secara virtual beli lagi. Gitu. Pak Yandi? Jadi gini, saya punya pengalaman, kami punya pengalaman. Ini pengalamannya lama nggak sih Pak ceritanya Pak? Enggak, agak panjang nggak sih? Enggak, sedikit aja. Kami pernah membangun marketplace ya. Marketplace. Situ kami promosikan, pasarkan produk-produk UMKM. Tapi waktu itu tidak begitu menarik gitu. Karena masyarakat masih terbiasa dengan cara-cara konvensional gitu kan. Datang belanja langsung, kalau tidak lihat barangnya secara langsung tidak puas gitu. Baik. Tapi sekarang jadi tuntutan kan, jadi apa namanya, mau tidak mau tadi, suka harus tidak suka, harus ikut. Harus gitu. Ikut mau tidak mau. Pak, nanti ceritanya kita sambung ya Pak ya. Kita harus break dulu, kita mau jurnal 9 dulu. Nanti kita akan teruskan perbincangan ini, dan sekali lagi Smart Listener, Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui 101,1 FM, YouTube Smart FM Banjarmasin, YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Post, Instagram BI_Kalsel, FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. Untuk 3 penanya terbaik nanti akan ada hadiah untuk Anda. Jadi Anda bisa bergabung di WhatsApp 0812510111. Kami akan segera kembali.
order pembelian produk itu. Dan ternyata alhamdulillah begitu ada orderan, pekerja mulai bekerja lagi kan. Nah, booming ternyata. Bahkan melebihi sebelum terjadi pandemi gitu. Bayangkan. Jadi ini luar biasa. Ini artinya penggiat UMKM itu pada saat terjadi pandemi seperti sekarang ini, dia tidak boleh diam gitu, tidak boleh menyerah gitu. Makanya kami seringkali menyampaikan semacam tagline, menyerah bukan pilihan. Pada saat terjadi pandemi seperti sekarang, kita harus melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Tentunya yang kreatif, inovatif, dan adaptif gitu. Nah, adaptifnya itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi gitu. Apa yang harus dilakukan? Makanya kita sangat salut sekali, bangga sekali dengan UMKM kita ini. Motivasinya kuat gitu, kuat gitu. Untuk terus bertahan gitu. Survive itu luar biasa gitu, luar biasa. Jadi ini sebagai satu contoh success story ya, bahwa kalau kita berbuat sesuatu pasti ada jalan gitu, ya kan? Tapi kalau kita diam aja pasti nggak ada apa-apa ya kan? Tapi kalau kita berbuat sesuatu pasti ada jalan, pasti ada solusi gitu. Nah, dan itu contoh. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kawan-kawan semua. Dan seperti Ibu Diani juga melakukan seperti itu kan, artinya berinovasi gitu, berinovasi. Apalagi sekarang, maksud saya UMKM kita itu punya semangat, motivasi yang kuat itu. Ada istilah, kalau hari ini tidak laku jualan kacang, besok jualan keripik gitu. Jadi artinya ada banyak cara. Banyak cara gitu. Dia tidak menyerah begitu saja gitu. Tidak, pasti melakukan sesuatu gitu. Karena apa? Kayak itu tadi ada daya kreasi ya kan, ada daya kreasi, inovasi, dan adaptif tadi. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada kalimat seperti ini yang pernah saya baca nih Pak Yandi, Pak Rahmat, Bu Diani, dan juga Pak Fahmi. Rezeki itu ada di mana-mana, menjemputnya pun juga harus kemana-mana. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya. Iya, kayak burung kan, burung berangkat pagi kan, pulangnya dia bawa rezeki kan, untuk anaknya. Nah, rezeki itu takkan kemana katanya. Tapi kalau kita tidak kemana-mana, kita tidak dapat rezeki. Iya. Betul. Artinya para UMKM ini harus selalu bisa menangkap peluang yang ada, ya Pak Fahmi ya. Contohnya tadi, kalau untuk pakaian kan orang tidak mungkin membeli pada saat pandemi. Pada saat sekarang lagi musim sepeda. Kita bikin jaket sepeda, gitu, masuk ke situ. Gitu. Jadi yang sebelumnya nggak suka perlu gitu kan, paling nggak untuk supaya kelihatan eksis pakai jaket gitu kan. Ya. Instagram Iya. Paling nggak kalau foto jelas gitu, pakai sasirangan, jaket sasirangan gitu, naik sepeda kan. Begitu ikut-ikutan kita adaptasi dengan ini aja pasar-pasar. Maksud saya gini, memasarkan suatu produk itu harus terlihat nyata manfaatnya gitu, apa gitu. Misalnya gini, seperti Pak Rahmat ya, maaf ya. Misalnya kita pernah melihat orang jual obat misalnya, obat kumis misalnya. Tapi ternyata yang jual obat itu tidak pakai kumis gitu, masih nggak laku kan. Nah, jadi harus dibuktikan bahwa ini loh manfaatnya. Bermanfaat gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Irma Haryani. Apa yang sudah dilakukan BI dan pemerintah biar digital marketing dapat diterapkan oleh UMKM? Jangan lupa bagi Anda yang bertanya di YouTube Smart FM, sertakan nama akun Instagram atau nomor telepon atau WA. Boleh dijawab nih Pak Rahmat. Apa yang sudah dilakukan BI dan pemerintah? Nanti Pak Yandi mungkin boleh menambahkan biar digital marketing itu dapat diterapkan oleh UMKM. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI? Ya. Sudah, kami kan juga dengan Pak Yandi. Biar digital marketing ini bisa diterapkan. Iya, dengan Pak Yandi dan dengan UMKM, ada Bu Diani, Pak Fahmi. Ya kita itu tadi kan sebenarnya sebelum ada apa istilahnya marketplace gitu ya. Sebelum marketplace kan teman-teman ini juga udah aktif di IG, aktif di YouTube gitu loh, Facebook. Itu kan juga tempat-tempat mereka memasarkan produknya. Nah, tinggal kita bagaimana mencoba menularkan ini. Jadi sudah ada UMKM yang go digital melalui iklan mereka di media sosial. Tinggal kita hubungkan dengan marketplace, kita benahi sisi digital paymentnya, lalu kita coba getuk tularkan. Nah, gitu loh. Nah, kayak tadi kita ada seleksi kerjasama dengan Pak Yandi,
mana nih Pak kira-kira UMKM binaannya provinsi. Yang memang kita ada 4 klasifikasi di Bank Indonesia tuh untuk UMKM dalam rangka digital marketing ya. Jadi dibagi gitu ya Pak? Saya coba lihat ini nih, contekan saya dulu nih. Jadi ada 4 level. Pertama, yang memang baru masuk di dalam UMKM-nya, yaitu memerlukan binaan untuk mengembangkan skala usaha. Ya kita belum melangkah ke digital marketing, baru ke aspek produksi, aspek permodalan, kemasan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri. Tadi kan untuk kita dapat jumlah UMKM yang ada di provinsi, kami tanya ke Pak Yandi, ada berapa nih UMKM-nya, lalu baru kita survei. Kita lihat nih dia di level mana. Kalau dia di level pertama, ya kita aspek produksi dan aspek keuangan. Nah, lalu dia masuk lagi ke level kedua, skala usaha sudah meningkat. Lalu siap untuk diperluas secara online maupun masuk ke akses pembiayaan. Terus, nah ini juga masih belum, artinya baru persiapan kan ya. Karena jangan sampai si UMKM ini ketika masuk online gagap. Produksinya tidak bisa menunjang, begitu banyak permintaan dia kewalahan. Langsung dia putuskan itunya tuh online-nya. Jangan begitu. Padahal itu kan sayang banget. Nah, makanya kita harus paham dulu dan kita harus yakin bahwa dia siap untuk dilakukan secara online. Nah, lalu masuk ke level ketiga, UMKM ini sudah memasarkan secara online dan sudah dapat akses pembiayaan. Nah ini yang nanti tinggal kita benahi. Aspek fotonya biar artistik tuh bagaimana, biar menjual, biar menarik, biar jadi cantik. Lebih kepada tinggal menambah-nambah fitur-fitur tertentu supaya dia lebih menarik, expose, lebih terekspos ya. Nah terus masuk ke level 4, kita pengen dia tidak hanya di level lokal, terkenalnya di provinsi sini saja atau di Kalimantan, tapi nasional, bahkan kalau perlu go ekspor. Nah itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, dan itu kerjasamanya dengan Dinas Koperasi UMKM, dengan perbankan, bahkan dengan UMKM yang sudah jadi champion. Nah, betul. Yang untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan yang masih dalam tahap 1 dan 2 gitu, Mbak. Mbak Oci. Artinya Bank Indonesia bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya Pak Yandi. Betul, dalam hal ini. Boleh ditambahkan Pak Yandi? Jadi gini, kita memang tidak bisa lepas dari kebiasaan kita ya, bahkan budaya gitu ya. UMKM kita ini ada istilah suka latah tuh loh, gitu kan. Suka meniru-niru. Tapi yang kita tampilkan tentu yang bagus kan. Ini menjadi magnet jadinya. Yang sukses kita tampilkan karena dia champion tadi. Pasti yang suka latah tadi mengikuti gitu. Otomatis mengikuti gitu. Mau tidak mau dia pasti ngikuti. Oh ternyata dia sukses itu karena itu ya. Nah, dia ngikuti. Coba deh. Nah, begitu. Iya. Jadi kita mendorong seperti itu. Tapi sah nggak sih Pak kalau ngikut-ngikutin kayak gitu? Boleh nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Yang penting tidak menjiplak kan. Yang penting tidak menjiplak. Makanya tadi ada inovasi. Ada inovasi kan? Ada inovasi gitu. Tiru tentunya yang menurut maksudnya Pak Yandi adalah bagaimana memasarkan secara online. Itu loh maksudnya. Polanya. Apa yang mesti mereka tingkatkan pengetahuannya, kemampuannya. Apalagi dituntut untuk pengelolaan. Kita bisa buka online, kita tuh harus kita kelola. Jangan sebulan sekali upload. Jangan didiamin. Kalau bisa setiap hari ada satu posting terus. Kelihatan itu aktif. Iya. Jadi orang ini mau jualan apa enggak sih? Kadang-kadang ada online shop yang dia produk yang sama dia posting setiap minggu berulang. Jadi itu kita akhirnya masih ada gitu kan. Gak laku-laku ya? Gak laku-laku ya gitu ya? Bukan, artinya kita tahu bahwa dia produksi terus. Oh seperti itu. Mungkin captionnya juga ditambahkan terus ya. Betul. Bahwa ini terus produksi, jadi bagi yang ready stock lagi. Karena banyak permintaan gitu. Jadi mungkin captionnya bisa ditambah, yang kemarin nggak sempat kebagian bisa order lagi. Bisa. Kalau selama ini kan kita di Instagram main di SG. Jadi tiap hari itu kita masukin SG. Kan, apa tuh Pak SG? Story. Storyboard. Jadi dengan SG itu yang orang yang tidak tertarik lama-lama kok ini ada SG masuk terus. Akhirnya terlihat terus gitu ya. Kalau kita cuma pasang di laman kita nggak terlihat. Menggoda ya. Kayak ngetok pintu kan. Iya betul. Iya. Pak Fahmi,
Ini menarik. Tadi misalnya sasirangan jaket sasirangan kan lagi rame sepeda tuh. Sepeda. Nah ini gimana dengan inovasi yang seperti ini? Jadi kita bikin sebelumnya awal-awal kan kita masker, kemudian memasuki bulan puasa kita kan udah pada sepeda pada laku, kenapa kita nggak punya sesuatu yang bisa juga laku? Iya. Jadi kita produksi jaket kerjasama sih dengan kan di Kota Madiun ada persatuan penjahit tuh. Jadi kita karyakan di situ. Jadi kita bikin jaket dengan harga standar yang tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Jadi middle, jadi cost-nya masih di tengah. Nah, pada saat itu setiap yang naik sepeda mereka perlu jaket karena pada malam hari menghindari dingin, pada siang hari menghindari panas. Nah, awalnya kita produksi cuma 10 gitu kan, akhirnya lama-lama produksi itu berkembang. Dan itu jadi terkait ke saya, kemudian ke penjahit-penjahit lain, akhirnya kita serahkan ke mereka ya Pak, karena bidang kita bukan di situ. Jadi kita membantu dari segi pemasaran. Oke. Desain aku tetap gitu kan. Jadi masuk ke kita. Jadi kalau aku kasihkan ke mereka langsung, mereka kesulitan pemasaran. Tapi jadi masuknya kita semacam jadi penampung, brandingnya ke aku yang masarkan. Gitu. Punya Pak Fahmi berarti siapapun penjahitnya udah branding. Tadi kan kenapa katanya masker ada yang harganya segini. Nah itu sebenarnya branding sih yang menentukan nilai harga itu branding. Karena sekarang masker juga jadi fashion. Tidak hanya sebagai mematuhi protokol kesehatan, tapi juga sebagai fashion. Contoh kalau cewek-cewek, ibu-ibu bajunya merah, maskernya juga harus merah. Oke, kita harus break dulu. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube Smart FM. Nanti kami undang kembali Smart Listener. Jangan lupa ada 3 hadiah untuk 3 penanya terbaik bagi Smart Listener yang boleh bertanya melalui WhatsApp di 081251101011 atau Smart Listener yang ingin bertanya melalui YouTube Smart FM Banjarmasin. Dan jangan lupa juga bagi yang bertanya melalui YouTube itu sertakan nama akun, IG atau nomor telepon atau WA gitu ya. Jangan lupa ini juga bisa didengarkan melalui 101,1 Smart FM, disaksikan melalui YouTube Smart FM Banjarmasin, disaksikan melalui YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Pos, Instagram BI_Skalsel, FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. Kami akan segera kembali untuk Anda. Digital Marketing dan Pembiayaan UMKM Kalsel bersama Pak Rahmat Dwi Swaputra, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Pak Dr. Haji Gustafa Yandi MSI, beliau Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel. Dokter tukang suntik. Dokter ya Pak ya. Kemudian Dianita Prawitri, owner dari Rumah Kreasi Tomat. Ada Pak Fahmianor, Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia APPMI Kalimantan Selatan. Kita masih mengundang juga Smart Listener yang ingin bertanya balik melalui WhatsApp di 081251101011. Ada juga untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube Smart FM Banjarmasin, boleh bertanya. Jangan lupa juga untuk menyertakan nomor telepon atau nomor WA atau akun Instagram gitu ya. Ini sudah ada masuk pertanyaan dari Basuki di Banjarmasin. Gimana caranya memulai bisnis UMKM berbasis digital untuk kalangan pemodal yang terbatas? Pak Rahmat. Ya, tadi kan kalau tadi saya sudah katakan kita ada beberapa level ya. Iya. Ada beberapa level pengembangan UMKM. Mungkin kalau memang itu tadi kalau memang dia terbatas baru masuk di bisnisnya, tentunya kita hanya fokus saja dulu ke aspek produksi dan pembiayaan. Nah, itu kan level itu kami bagi sesuai dengan experience yang dialami oleh UMKM. Begitu dia sudah mulai produknya sudah mulai banyak permintaan, keuntungan sudah meningkat, baru kita bisa masuk ke level digital marketing. Jadi memang tidak serta-merta kita baru masuk langsung main digital marketing, karena memang tadi kan untuk kita foto supaya dia menarik,
kita kemasnya supaya bagus, ongkos pengiriman itu kan juga akan membutuhkan biaya yang tidak kecil, dan tentunya hanya yang sudah sampai level tertentu yang usahanya sudah berkembang baru bisa masuk ke level digital marketing. Mungkin gitu Bu Oci. Oke. Terjawab ya Pak Basuki ya. Ke Pak Fahmi. Tadi kita sempat ngobrol pas break ya. Ini artinya semua UMKM harus menangkap peluang usaha yang ada gitu. Contohnya tadi ada baju atau jaket yang di ini. Apakah kalau untuk Pak Fahmi sendiri, kalau tas kan juga masih diperlukan. Apakah ada menyelipkan sedikit kain saserangan di situ, dikreasi seperti itu? Kalau produksi tas sebenarnya di awal-awal, saya menjelaskan flashback dulu. Iya. Saya memulai usaha sasirangan kan 8 bulan yang lalu. Sebelumnya memang bidang busana tapi tidak mencakup sasirangan. Kemudian pada saat itu yang saya pikirkan itu apa? Pertama kain. Kalau saya bersaing dalam kain, itu yang bikin kain banyak. Saya produksi kain harus saya pikirkan ini jadi apa. Kalau pada saat itu punya sini bagus semua. Kalau saya menjual kain, saya nggak bakal laku. Saya produksilah saat itu kipas, tas kulit. Kita kerjasama dengan UMKM Jogja, Pak Aryo tahu. Kemudian saya kerjasama dengan UMKM Jogja untuk produksi tas kulit, ada kain sasirangannya. Kemudian tetap baju kerja saya selesaikan seperti sebelumnya. Baju kerja kita siap, baju kerja perempuan saat itu, kemudian hem laki-laki. Dan kita lanjutkan lagi ke jilbab. Kemudian kita mau bikin payung. Jadi maksud kita itu nanti kalau misalnya ada expo, mungkin trik dagang kita di situ. Orang masuk stand kita, tidak beli baju, mereka akan beli jilbab. Tidak beli jilbab, mereka beli kipas. Tidak beli kipas, mungkin mereka beli gantungan kunci. Gitu. Ada yang beli semuanya. Jadi kalau misalnya tas, dari awal saya udah bikin tas di bulan Oktober, awal ketemu Pak Aryo bulan apa kita Pak? Bulan Desember ya? Desember terus kita udah produksi ya tahun lalu. Jadi kita udah produksi tas, udah produksi kipas, udah kain. Cuma untuk bersaing di kain, saya ngelihat pangsa pasar bahwa yang lain yang lebih duluan produksi kain itu lebih bagus dari kita. Jangan masuk di segmen yang membuat kita persaingannya terlalu ketat. Jadi saya bikin baju jadi. Jadi pada saat saya bikin baju jadi dari yang standar naik, akhirnya lama-lama kita meningkat. Dari modal pertama itu cuma 10 lembar kain kita bikin. Sekarang kita udah produksi, sebelum pandemi kita hampir 100 lembar per bulan. Waktu Desember itu kita cuma 10 jadi ya Pak? Baju jadi apa-apa. Jadi waktu kemarin disponsori oleh BI ya untuk ikut BSF, kita satu pun tidak jual kain. Kita cuma jual baju jadi. Jual baju jadi dan ternyata pengunjung itu lebih menyukai mencari baju jadi ketimbang mencari kain. Bahan sasirangan ya? Bahan sasirangan, baju jadi bahan sasirangan. Basisnya kita semua bahan sasirangan. Kita bikin lagi yang tidak bikin lagi. Dulu kan pangsa pasar kita di media sosial, online gitu kan, kita bikin baju-baju yang bukan sasirangan, bikin baju muslim dari bahan batik, bikin apa. Setelah masuk ke sini kita semua produksi bahan sasirangan. Jadi semuanya basisnya bahan sasirangan. Cuma diproduksi. Makanya tadi setiap kali saya ketemu UMKM saya bilang produksi sesuatu yang jangan masuk di pangsa pasar yang sudah orang banyak bermain. Di situ kita akan jatuh. Apalagi kalau sasirangan sekarang tuh nggak cuma dipakai buat acara-acara resmi gitu ya. Bisa untuk olahraga tadi. Sasirangan gitu. Bisa bikin yang casual juga gitu kan ya. Termasuk tadi bikin tas dan lain sebagainya. Produksi gaun sasirangan termasuk harga yang eksklusif loh, bukan yang seperti dulu. Sekarang sudah masuk yang harganya juta-juta gitu. Tidak yang seperti dulu kan kita memasarkannya susah. Gitu. Apalagi dipermudah dengan digital marketing ini ya. Betul. Iya, oke, baik. Ini ada pertanyaan dari YouTube Hadriani Banjar. Tantangan apa saja yang dihadapi kawan-kawan UMKM di era digital sekarang dan saat pandemi? Apa saja kiat-kiatnya? Bu Diani mungkin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa benar adanya pasti semua UMKM terdampak gitu kan. Nggak ada yang
istilahnya. Tapi ada sih beberapa memang yang kayak bapak ya yang misalnya tadinya cuman kain, biasa aja jual kain aja, istilahnya kurang gitu. Tapi ketika diubah, dia mau berubah, bikin masker, bikin jaket itu malah meningkat. Ada juga, ada yang memang UMKM yang pintar seperti bapak yang disampaikan bahwa yang adaptif, yang tadinya malah sebenarnya sebelum pandemi ini turun, dia meningkat malah sekarang. Tapi ada yang sebelum pandemi ini lancar aja gitu, cuma karena bahan bakunya mahal, terus pemasarannya susah jadi drop. Nah untuk yang seperti itu, seperti yang saya rasakan, itu tadi inovasi harus dilakukan. Jadi kita jangan yang idealis bahwa produk kita yang kita mau jual paksa, mau laku bikin terus gitu. Gak ada yang beli, pokoknya produksi aja gitu. Akhirnya habis modal. Jadi kita harus ini tadi inovasi. Jadi apa sih yang dibutuhkan, kreatif ya. Jadi yang tadinya bikinnya untuk yang buat toko oleh-oleh aja atau apa, sekarang jadi yang konsumsi harian gitu. Terus tadinya yang kemasannya gede-gede mahal, jadi kita perkecil dari kemasan yang lebih kecil-kecil. Dan yang paling penting, digital marketing itu penting saat ini karena itu yang membantu saya selama pandemi ini tetap berjalan. Karena kalau kita di toko oleh-oleh atau di retail itu kan pakai tukar faktur, invoice, itu ada jangka waktu pencairan. Sedangkan kalau kita digital marketing, setelah transaksi dilakukan, setelah barang dikirim 1 kali 24 jam masuk. Dan pembayaran dengan kris dari program dari Bank Indonesia itu juga membantu. Kenapa? Karena kita istilahnya nggak perlu kemana-mana bawa produk kita tenteng-tenteng, ketemu teman, ketemu orang baru. Produknya apa sih kak? Ini. Duh pengen, tapi nggak bawa produknya, nggak apa-apa. Kamu scan aja ke saya, nanti saya kirim dari rumah. Jadi itu tadi kita harus mau untuk ya improvement lah dari semuanya, kita rubah juga yang tadinya jualannya udah jualan aja, nggak usah pakai online ribet gitu. Jadi kalau sekarang mau nggak mau kita harus masuk ke sana. Terus kedua yaitu tadi kita harus kreasi dari yang nggak harus mahal, apalagi saat ini tomat lagi turun banget ya, dari petani itu hanya 1.000 sampai 2.000. Jadi saya bingung nih pandemi ini, antara saya bersyukur atau bingung karena di satu sisi saya senang karena harga tomatnya lagi turun banget, tapi di satu sisi kasihan petaninya juga. Akhirnya saya pun nggak hanya menjual produk jadinya, saya juga memasarkan dari petani di Guntung Manggis di Landasan Ulin. Saya minta WA-nya, saya pasarkan lewat Facebook juga dan Instagram. Saya jual mentahnya. Dan itu dari petani yang 1.000-2.000 saya jualnya 8.000 masih laku. Karena apa? Karena saya pilihin. Jadi nggak yang satu keranjang itu 50 kilo. Beli deh ini segini 100.000, enggak. Tapi saya berikan kesannya premium karena pilihan dengan 8.000 per kilo saya pilihkan yang bagus-bagus. Sudah saya cuci, sudah saya kilokan. Jadi petani tetap untung. Tetap untung. Nah ini boleh saya tambahkan nggak? Oke, silakan Pak Rahmat. Jadi memang kan tugas pokok Bank Indonesia itu sebenarnya menjaga kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah itu bisa dari harga barang dan jasa, yaitu inflasi maupun nilai tukar, kurs. Nah, yang untuk Bu Dian ini bagus. Artinya beliau menjaga supaya petani tetap ada insentif. Jadi jangan sampai ketika panen raya, harga jatuh, diinjak-injak. Dibuang. Inilah yang makanya kami sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Dian ini. Kita butuh off-taker istilahnya. Jadi ketika harga memang tinggi, jadi kita ingin supaya harga itu stabil, tidak tinggi banget, tidak jatuh banget. Gitu lah. Jadi cara-cara yang dilakukan Bu Dian ini patut kita apresiasi dan kita contoh. Saya tambahkan boleh? Silakan. Jadi gini, di saat terjadi pandemi seperti sekarang ini, kalau kita bicara kegiatan usaha produktif, ini ada dua sisi nih. Ada dua sisi. Satu sisi itu dikatakan sebagai potensial loss gitu. Sisi yang lain ada potensial win gitu. Ada yang kalah, ada yang menang. Ya kan? Siapa yang menang? Itu yang jualan obat herbal itu, jahe, kunyit. Itu dia diuntung. Empon ya, betul. Nah, terus yang kalah ini bagaimana gitu? Nah, masuk misalnya petani tomat tadi. Jangan kita biarkan ini. Iya kan? Kita harus bisa dari pemerintah tentunya harus ada hadir di antara mereka. Bagaimana usaha produksi tomat tadi tidak diinjak-injak tadi gitu. Nah, bagaimana kita alihkan bisa menjadi pemenang, kita pertemukan dengan Ibu Diani. Seperti itu. Jadi ada off-taker Pak ya, ada off-taker. Jadi sehingga yang kalah tadi bisa menjadi pemenang juga gitu loh.
Yang kalah jangan selamanya kalah dong, kasihan. Diberi kesempatan Diberi juga kesempatan untuk menjadi juga. pemenang. Nah, seperti itu. Dan contoh ada. Itu aja. Dan kita berkepentingan untuk itu tadi menjaga nilai tukar petani. Makanya kita ingin mendorong UMKM yang bisa memproduksi atau hilirisasi dari produk pertanian. Betul. Ada cabai kering, ada manisan tomat, sambal tomat, itu semua adalah hilirisasi dari produk-produk pertanian. Yang ketika dia panen raya harga jatuh, ketika dia kena hama harga tinggi. Nah, itu kan tinggi, gitu. Kalau dia ada off-taker seperti Bu Diani ini, ya itu tadi harga bisa stabil. Jadi ketika terjadi pandemi, ya kan, dia panen, tapi harga jatuh, ini harus dipertemukan dengan Ibu Diani. Contoh nih, contoh nyata ini, sehingga bisa menjadi pemenang juga gitu loh. Ya, Ibu Diani seperti koperasi, nahan harga di pasaran. Iya, oke. Kalau di pangan pun juga harus diperhatikan, karena saya pun nggak bisa memproduksi dengan yang misalnya pakai oven biasa umpamanya kayak gitu. Jadi saya perlu umpamanya alat seperti kayak easy-dry atau memang pengering untuk semua sayuran. Insya Allah nanti bisa di situ. Jadi nanti biar semua sayur tuh kalau panen besar gitu kan nggak bisa cepat busuk. Cuman ketika itu udah dalam dikeringkan tanpa menggoreng loh ya, ini tetap sehat seperti di oven, itu hanya mengurangi nilai kadar itu air. tidak berkurang, nilai gizi. Dijadikan snack itu kan sehat. Jadi kita makan sawi, keripik sawi, tapi bukan yang dikasih tepung ya. Jadi langsung keripik bayam gitu, dan istilahnya akan bisa menyimpan lebih daya simpan sayuran itu dan bernilai tambah tinggi. Benar, nilainya juga added value-nya tinggi. Nilai ekonominya Jadi tinggi. tidak hanya sekedar jajanan, tidak hanya sekedar makanan, Sehatnya dapat. sehatnya juga dapat gitu ya. Sayur bisa naik kelas, nggak hanya diburu-buru di pasar. Kita bisa pasang di Rita Modern, kalau bisa Pak di bandara dong, salah ya. Jadi sayur juga tidak hanya ketemu di meja makan gitu ya. Buat Bisa anak kecil dibawa. yang susah makan sayur di sop, di apa ini sekarang deh, coba sambil nonton TV makan wortel gitu. Oke, baik. Kalau tadi bicara kemasan, ini juga penting ya Bu Diani, Pak Rahmat dan juga Pak Yandi, Pak Fahmi. Kalau makanan kan biasa dengan kemasan gitu. Kalau untuk kain sendiri apakah juga ada trik khusus agar kemasannya menarik, atau sebenarnya tidak perlu dikemas karena harus dipajang atau lain sebagainya? Jawabannya ditahan ya Pak Fahmi ya, kita harus break dulu. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di YouTube Smart FM Banjarmasin, YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Post, Instagram BI_Kalsel, FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru, dan yang mendengarkan kami melalui 101,1 FM. Pak Fahmi, bicara kemasan, nah ini bagaimana? Ya, kita membahas lagi ke kemasan. Jadi sebelum kita produksi, biasanya kami teman-teman saat ini mungkin masih lingkup APPMI ya, tapi sebagian juga sudah ke UMKM kecil yang kita kasih masukan buat kemasan. Jadi di sini kita juga harus melihat dampak lingkungan. Jadi kami di APPMI sama sekali hampir meminimalkan penggunaan plastik. Jadi ada sebagian yang sudah pakai paper bag daur ulang, kemudian memang untuk biaya produksi yang daur ulang lebih mahal sedikit, tapi kalau yang kertas biasa memang lebih murah. Tapi kita coba untuk bikin sesuatu yang dari bahan yang lebih mudah untuk diurai. Oke. Jadi kalau kemasan, bicara sama kemasan, tentang kemasan ya, kemasan kalau kita membeli makanan tuh kadang nggak enak, tapi kemasannya bagus, kita beli kemasannya kan. Saya pernah beli keripiknya waktu dibuka keripiknya biasa, tapi kemasannya ada kantongan cantik, ada talinya dari yang kita lihat itu. Jadi melihat casing dulu, kata orang casingnya, dalamnya nggak apa-apa jelek, yang penting casingnya bagus. Kadang-kadang seperti itu kan. Jadi tapi lebih bagus lagi kemasannya bagus dan dalamnya juga bagus. Jadi kita mencoba untuk menyeimbangkan antara gimana caranya orang membeli produk kita itu cantik, di dalamnya pun mereka dapat produk yang bagus. Jadi ide-ide kita untuk bikin kemasan itu banyak. Ada yang kotak, ada yang pengennya seperti keranjang, ada yang dari purun. Cuma kan kalau purun memang bagus, cuma kadang-kadang kalau kita cuma satu kain, kita beli purun yang segede itu nggak efektif. Jadi
Pesan kecil-kecil, kadang-kadang orang beli 5 kain. Jadi akhirnya yang menyiasatinya kita sekarang pakai paper bag dan kotak. Kotak, satu kotak itu ada yang ukuran 1 kain, ada yang 2 kain gitu. Jadi bisa tergantung muatan. ya tergantung ini kan. Dan daya simpannya kita juga lebih efektif. Kalau purun kan dia kelihatan banyak gitu kan. Jadi itu kadang-kadang kita bikin purun itu cuma sebagai hiasan, kayaknya ada pita tambahan di atas kita kasih purun gitu. Jadi dipercantik gitu ya. Dipercantik. Oke. Karena kalau tadi bahkan mungkin ada yang masih menggunakan kantong kresek misalnya. Ada pengrajin juga, UMKM juga yang masih kalau kita lagi lagi expo gitu, tiba-tiba belanja mereka pakai kantongan tanpa nama, tanpa apa. Jadi menarik, kresek doang gitu. Asal ya karena prinsipnya gini, tanpa kemasan punya saya udah laku gitu. Banyak contoh itu lah ya. Iya, banyak juga. Laku kalau saya katanya nggak perlu kemasan, padahal kemasan itu mengangkat nilai. Iya. Semacam advertising. Sebenarnya identitas produk kita sebenarnya. Iya kan Mbak ya, dulu waktu plastik biasa mungkin 1.000, setelah pakai kemasan bagus udah 5.000. Kemasan bagus nih. Nah ini contohnya. Kemasannya langsing, selangsingnya punya. Nama brand ini, Tujuh itu. Banjarbanar Pak ya. Banjar banget. Oke, untuk sebelum closing ini tidak terasa kita harus segera closing. Mungkin bisa disonding kembali nih Pak Rahmat kegiatan terdekat yang akan dilakukan atau diselenggarakan. Baik, terima kasih Mbak Oci. Jadi kepada smart listener yang kita sukseskan acara nanti tanggal 15, 16, 17 yaitu pelaksanaan event Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Karya Gawi Borneo 2020. Jadi tolong sekarang udah aktif ya landing page-nya di blibli.com. Monggo kita sukseskan UMKM Tanah Banua. Dan jangan lupa belanja. Iya. Ya itu. Rangkaian kegiatan boleh disonding kembali. Ya, rangkaian kegiatan tanggal 15 kita adalah kick off atau launching. Nanti Paman Birin juga akan keynote speech dan dari kepala perwakilan kami Bank Indonesia juga ada speech Pak Amalison, dan itu adalah peresmian dari 3 hari rangkaian acara Karya Gawi Borneo 2020. Nanti Paman Birin juga akan demo belanja gitu. Paman Birin juga akan demo belanja, Pak Yani juga akan demo belanja, Pak Amalison kepala perwakilan juga akan belanja pada hari kedua ya tanggal 16. Oke. Itu nanti tempatnya di mana? Di virtual. Nah, sekali lagi nanti ini kita harus ditekankan di flyer di IG Bank Indonesia juga sudah ada alamatnya. Oke. Makanya tadi memang ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini adalah salah satu yang sekali lagi memang perlu kita lakukan gitu. Karena siapa lagi yang mencintai kalau bukan kita sendiri gitu ya. Ini juga menumbuhkan kreativitas, produktivitas gitu ya. Kita harus Pak Yandi ada yang mau disampaikan? Ya itu tadi. Mari kita sukseskan. Event ini sangat baik sekali. Ini menunjukkan bahwa UMKM kita tuh selalu survive gitu, dan dia punya daya saing gitu, bisa bersaing secara global. Jadi jangan ragukan itu, tapi tolong buktikanlah dengan belanja produknya. Itu menandakan bahwa cinta produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Harga terjangkau ya Pak? Harga terjangkau, dan tadi Ibu Deni juga katakan bahwa produknya tidak kalah kok dengan produk luar gitu ya. Jadi mari belanja produk buatan Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan ya Pak para UMKM di Kalimantan Selatan. Sebelum kita closing, Pak Rahmat akan mengumumkan siapa saja yang mendapatkan hadiah di perbincangan kali ini. Baik, ini ada 4 pemenang dari hadiah ya. 3 nanti dapat dari bingkisan dari Bank Indonesia, dan 1 dari Bu Diani dari rumah K7 ya, Rumah Kreasi Tomat. Ini ada Mbak Widi Green, wah ini green ekonomi maksudnya ya. Mbak Widi Green, Bu Irma atau Mbak Irma, Mas Basuki dari Banjarmasin, dan Bu Hadriani atau Mbak Hadriani dari Banjar. Oke, baik. Berarti ada 4 pemenang ya.
Oke, baik. Untuk hadiahnya nanti silakan diambil ke Smart FM ya. Kok diambil? Di ini dong, secara virtual juga dong. Tetap physical distancing, Pak. Tetap protokol kesehatan, Pak. Oke, Pak Yandi, terima kasih Pak Yandi. Sama-sama. Pak Rahmat juga terima kasih. Ibu Diani terima kasih. Pak Fahmi terima kasih. Sukses untuk eksponya ya, Pak Rahmat, yang terus didukung juga bersinergi ya Pak ya, dengan Dinas Koperasi UMKM Kalimantan Selatan. Ibu Diani, Pak Fahmi juga sukses untuk usahanya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi UMKM yang lain. Amin. Terima kasih juga Smart Listener sudah bersama kami. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan obrolan kita dari awal dengan mengakses YouTube Smart FM Banjarmasin, YouTube Bank Indonesia, YouTube Banjarmasin Post, Instagram BI_Kalsel, FB Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.